Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiamat Dwi Hamzah, NIRM 04031939 dari kelas PPKH 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Langsung saja kita lanjut ke bahasa selanjutnya. Yang pertama itu pengertian komunikasi intrapersonal. Menurut De Vito 1997, komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Yang kedua, sedangkan menurut Nina 2011 menjelaskan komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri manusia, meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang ketiga yaitu menurut Effendi, seperti yang dikutip oleh Rosmawati juga, mengatakan bahwa komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri, dia bertanya dengan dirinya sendiri, dan dijawab oleh dirinya sendiri juga. Sedangkan menurut Rahmat yang dikutip oleh Rosmawati 2010 mengatakan komunikasi intrapersonal adalah suatu proses pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, dari konsep tentang komunikasi intrapersonal, beberapa ahli komunikasi menyimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir dengan tujuan untuk berpikir kritis, melakukan penalaran, menganalisis, dan juga merenung. Selanjutnya yaitu hakikat komunikasi intrapersonal. Nah, dalam komunikasi intrapersonal, seseorang komunikator atau encoder melakukan proses komunikasi interpersonal dengan menggunakan seluruh energi yang dimilikinya agar pesan yang akan disampaikan kepada komunikan atau decoder dapat diterima dengan jelas, dan komunikan pun dapat melakukan umpan balik atau feedback terhadap pesan tersebut. Selanjutnya, proses komunikasi intrapersonal yang pertama tadi yaitu sensasi. Nah, sensasi merupakan proses pencerapan informasi atau energi atau stimulus yang datang dari luar melalui panca indera. Seperti contoh, ketika kita sedang mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh seseorang, di sini terjadi proses pencerapan informasi dengan melalui indera pendengaran. Yang kedua, asosiasi. Itu pengalaman dan kepribadian yang mempengaruhi proses sensasi. Teodika seperti yang dikutip oleh Nina pada tahun 1990 mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut, yaitu yang pertama, hukum latihan atau law of exercise, yaitu apabila asosiasi antara stimulus dan respon sering terjadi, asosiasi itu akan terbentuk semakin kuat. Interpretasi dari hukum ini adalah semakin sering suatu pengetahuan yang telah terbentuk akibat terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Nah, sedangkan hukum akibat atau law of effect, yaitu apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Ini berarti idealnya jika suatu respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu stimulus adalah benar dan dia mengetahuinya, maka kepuasan akan tercapai dan asosiasi akan diperkuat. Dari pendapat Thorndike ini, kita dapat mengetahui bahwa sering terjadinya pengalaman yang terjadi terhadap suatu peristiwa, maka semakin menguatkan asosiasi dan pada gilirannya akan semakin menguatkan sensasi juga terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, penguatan asosiasi juga terbentuk karena akibat dari suatu peristiwa atau asosiasi stimulus dan respon. Yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi adalah pemakaian atau arti terhadap informasi, energi, atau stimulus yang masuk ke dalam kognisi manusia. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli atau indrawi atau sensori stimulus. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Meskipun demikian, Desiderato seperti yang dikutip oleh Nina 1976 menafsirkan maka makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi tapi juga atensi atau perhatian.
perhatian, ekspektasi, motivasi, dan memori. Dan yang terakhir yaitu memori. Memori itu stimulus yang telah diberi makna, direkam, dan kemudian disimpan dalam otak manusia. Secara singkat, memori meliputi 3 proses, yaitu yang pertama, perekaman atau encoding, yaitu pencatatan informasi melalui respon indera dan sirkuit syaraf internal. Dan yang kedua, penyimpanan atau store, merupakan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa bersifat aktif atau pasif. Dan yang ketiga, pemanggilan retrieval yang dalam sehari-hari disebut mengingat kembali adalah menggunakan informasi yang disimpan. Nah, jadi memori ini pekerjaannya itu seperti sebuah otak atau seperti contoh kecil seperti HP. Nah, jadi di situ ada perekamnya, ada penyimpanannya, ada juga pemanggilannya. Nah, yang terakhir yaitu berpikir. Nah, berpikir ini akumulasi dari proses sensasi, asosiasi, persepsi, dan memori tadi yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, berpikir juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan atau decision making, memecahkan persoalan, menghasilkan sesuatu yang baru. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan yang kita ambil sangatlah beraneka ragam. Nah, adapun tanda-tanda umumnya, yang pertama itu keputusan merupakan hasil berpikir dan merupakan hasil usaha intelektual. Yang kedua, keputusan merupakan pilihan berbagai alternatif. Yang ketiga, keputusan selalu melibatkan tindak nyata walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Bukan faktor-faktor personal yang menentukan terhadap apa yang diputuskan. Itu yang pertama, kognisi atau kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, motif, bisa disebut konatif atau konasi, dorongan atau gairah yang amat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, sikap, disebut juga afektif atau afeksi atau emosi yang menjadi faktor penentu lainnya. Dan kita lanjut ke bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal. Nah, di sini sangat beragam. Salah satunya yaitu seperti melamun atau merenung, bermimpi, terutama jenis mimpi yang dinamakan lucid dreaming, berbicara sendiri atau membaca suatu tulisan dengan suara keras, menulis atau mengarang, membuat gerakan-gerakan ketika sedang berpikir, sense making, contohnya menafsirkan peta, gambar, simbol, atau mencoba mengerti suatu rumus matematika. Dan selanjutnya, penafsiran komunikasi nonverbal, dan yang terakhir komunikasi di antara organ tubuh. Nah, di sini ada beberapa teori-teori juga tentang komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu teori berdasarkan pendekatan psikolog, yaitu Gustav Le Bon berpendapat bahwa pada manusia terdapat 2 macam jiwa, yaitu jiwa individu dan jiwa massa yang masing-masing berlainan sifatnya. Sigmund Freud berbeda dengan Le Bon. Ia berpendapat bahwa jiwa massa itu sebenarnya sudah terdapat dan tercakup oleh jiwa individu. Hanya saja tidak disadari oleh manusia itu sendiri karena memang dalam keadaan terpendam. Pada tahun 1950 dan 1960, psikolog sosial tubuh secara aktif dan program gelar dalam psikolog dimulai di sebagian besar universitas. Dasar mempelajari psikolog sosial berdasarkan potensi-potensi manusia, di mana potensi ini mengalami proses perkembangan setelah individu itu hidup dalam lingkungan. Nah, potensi-potensi itu antara lain, yang pertama kemampuan menggunakan bahasa, yang kedua adanya sikap etik, yang ketiga hidup dalam 3 dimensi. Dan selanjutnya teori pengolahan informasi atau information processing theory. Teori ini menyatakan bahwa informasi itu mula-mula disimpan pada sensori atau store atau gudang indrawi, kemudian masuk short term memory atau STM, lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory atau LTM. Otak manusia dianalogikan dengan komputer. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, komputer, HP, atau alat elektronik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu teori Aus. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Seperti otot, memori kita baru kuat bila dilatih terus-menerus. Namun menurut Hall, makin sering mengingat, maka makin jelek kemampuan mengingat kita, di mana tidak selamanya waktu dapat mengauskan memori. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Semoga